Oke, pertarungan final di negeri Wano Kuni nanti tampaknya itu akan menjadi pertarungan yang paling besar dalam sejarah cerita One Piece sampai saat ini. Bahkan mungkin nih pertarungan puncak negeri Wano ini kelak bahkan akan lebih dahsyat lagi daripada pertempuran di Marineford dahulu. Bagaimana tidak nih, pertarungan puncak Wano nanti bukan hanya melibatkan pertarungan aliansi Topi Jerami melawan aliansi Yonko, Kaido, bahkan Big Mom, mereka bergabung itu, namun juga melibatkan pemerintahan dunia serta angkatan laut di dalamnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi nih, dalam spoiler chapter 1037 ini ada sosok makhluk dengan ukuran yang sangat besar dan sudah siap bahkan sejak ribuan tahun yang lalu. Dan sekarang ini sedang menuju ke Wano Kuni, dan tahu nggak siapakah kira-kira monster itu? Dan kira-kira apa tujuannya datang ke negeri Wano Kuni ini? Oke, ini akan semakin menarik, buat kita intro dulu. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai munculnya Zunisa, spoiler One Piece chapter 1037. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, seperti yang kita tahu, di chapter One Piece 1036 yang lalu, agen pemerintahan dunia itu telah mengetahui identitas asli dari X-Drake yang ternyata dia adalah seorang agen dari organisasi SWORD. Kita tahu bahwa SWORD sendiri itu adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh seorang anggota dari Angkatan Laut. Yang konon nih, tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk mengawasi pergerakan dari pemerintahan dunia itu sendiri. Ya, itu belum pasti sih memang, karena peran dari organisasi ini sendiri masih sangat sedikit dan minim sekali. Bahkan tidak banyak dari anggota organisasi ini yang baru diketahui keberadaannya. Dan salah satu anggota organisasi SWORD yang sudah diketahui adalah Koby. Ya, Koby sendiri adalah seorang angkatan laut yang dilatih dan dididik sendiri oleh Monkey D. Garp, kakek dari Luffy. Nah, yang menariknya di sini, jika Koby itu merupakan anggota dari organisasi SWORD, berarti nih bukan tidak mungkin pula jika Garp juga merupakan salah satu dari anggota organisasi SWORD ini yang terlama, atau kata lain adalah yang senior lah. Nah, ini menarik nih, bahwa informasi terakhir yang diberikan oleh X-Drake dan Koby adalah bagaimana keadaan dari Wano Kuni ini sekarang ini yang menjadi semakin genting lagi dengan terbentuknya aliansi Yonko Big Mom dan Yonko Kaido. Serta nih, saat ini dia juga mengabarkan bagaimana keadaan dari Luffy yang masih berada di penjara Udon. Nah, jika memang Garp juga salah satu anggota organisasi SWORD itu, maka Koby itu seharusnya sudah menyampaikan informasi yang didapatkan dari X-Drake itu kepadanya pula. Dari informasi inilah semangat Garp untuk datang ke Wano Kuni itu akan semakin besar lagi. Bukan hanya datang untuk menyelamatkan cucunya, tapi juga untuk membantai aliansi Yonko, Kaido, serta Big Mom. Nah, seperti yang kita tahu nih, setelah kehilangan Ace yang juga merupakan cucunya itu, tentunya Garp tidak mau kehilangan salah satu cucunya itu lagi. Nah, karena itulah ia akan melakukan segala cara demi bisa menyelamatkan Luffy dari bahaya Wano Kuni itu. Yang seperti yang kita tahu lah, walaupun Garp adalah seorang pahlawan dari Angkatan Laut sendiri dan juga salah satu orang yang disegani dalam Angkatan Laut, bahkan Garp sendiri pun juga sangat loyal terhadap Angkatan Laut itu sendiri. Namun dalam hal tertentu seperti keluarga, Garp juga sangat sering mengabaikan perintah dari atasannya. Makin menarik nih. Cerita One Piece sudah semakin dekat dengan pertarungan finalnya di negeri Wano Kuni. Nah, oke, kita masuk ke pembahasan untuk chapter 1037. Nah, chapter One Piece 1037 kali ini akan diberikan judul Suron Hake, di mana judulnya diambil dari satu bentuk serangan yang dimiliki oleh Kaido. Untuk poin bocornya pertama kali ini bisa melihat jika festival yang diadakan di ibu kota bunga sudah akan berakhir. Sementara itu pertarungan antara Luffy melawan Kaido masih terus berlangsung di Onigashima. Mereka akan terus melancarkan serangan-serangan andalan yang mereka miliki, dan jika dilihat di pertarungan ini sangat-sangat seimbang, baik Luffy ataupun Kaido sama-sama dapat memukul satu sama lain. Dan ini diperlihatkan nih, jika mereka itu sama-sama tersenyum, ini menandakan pula mereka sangat menikmati pertarungan itu. Nah, namun nih, di sela-sela pertempuran mereka itu, Kaido nampak meminum sake, dan disinilah Kaido menggunakan sebuah teknik yang hanya bisa dia gunakan ketika dalam keadaan mabuk. Teknik itu bernama Shuron Hake, yang mana ini menjadi judul dari chapter kali ini. Nah, akibat teknik inilah membuat Kaido itu berada di beberapa fase dalam pertarungan melawan Luffy kali ini, seperti sedih, menangis, dan juga sangat marah. Ya, hal ini seperti halnya ketika seseorang sedang depresi lah kira-kiranya. Kemudian nih, Kaido itu bersiap menggunakan serangannya yang bernama Gundari Ryusegan.
Nah, ini sebenarnya adalah diambil dari salah satu nama dewa Buddha. Nah, jika kalian perhatikan banyak nama-nama dari teknik serangan Kaido yang diambil berdasarkan dari nama Buddha seperti Raime Hake, Ragnaru, dan juga Suron Hake itu sendiri. Oke, seperti Kaido menyerang Luffy nih menggunakan teknik Suron Hake-nya itu, Luffy itu membalas serangan Kaido itu dengan teknik Gomu Gomu no Rock Galtengan. Nah, namun nih lagi-lagi pertarungan mereka itu dipotong dan Shin pun berpindah lagi ke Kastil Penga, di mana itu adalah markas dari Gorosei yang terletak di Marijoa. Nah, disinilah ada hal yang mengejutkan sedang terjadi nih, di mana para Gorosei itu sedang berdiskusi mengenai penangkapan Nico Robin. Akhirnya setelah sekian lama para petinggi pemerintahan dunia itu langsung dan berbicara mengenai penangkapan Nico Robin itu. Dan bahkan nih, sekarang ini perintah itu langsung dari para petinggi Gorosei. Nah, sepertinya mengenai perintah penangkapan Nico Robin kali ini akan ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh agen CP0 di chapter sebelumnya, di mana mereka mengatakan tentang keadaan dunia ini yang sedang tidak baik-baik saja dan akan semakin bertambah parah lagi. Jika sampai berita mengenai Wano Kuni sampai tersebar luas ke negeri Wano, yang berarti nih pada akhirnya para Gorosei dengan cepat tanggap memutuskan perintah penangkapan dari Nico Robin itu sendiri. Selanjutnya, kita akan melihat kapal-kapal perang dari pemerintahan dunia yang dikabarkan sudah dekat dengan Wano Kuni itu. Nah, seorang dari armada kapal itu melaporkan keadaan para Gorosei bahwa mereka melihat sosok bayangan yang sangat mengerikan. Gorosei mendengar laporan itu langsung terkejut dan mengatakan jika itu tidak mungkin hanyalah sebuah legenda dan tidak mungkin pula pernah terbangun selama berabad-abad itu. Setelah itu, Gorosei berbicara mengenai buah iblis. Mereka telah memberikan nama lain dari buah iblis itu untuk menyembunyikan nama aslinya. Dan pada panel terakhir di chapter 1037 ini, kita dapat melihat bayangan yang dilihat oleh armada kapal pemerintahan dunia di Wano Kuni itu. Mengenai sosok bayangan ini, ada dua opsi pilihan yang kemungkinan saja benar. Yang pertama, bayangan itu adalah milik dari monster Tree Angel yang kita lihat di dahulu. Dan untuk yang kedua adalah bayangan dari gajah Zunisa yang legendaris itu. Nah, jika menurut perkataan dari Gorosei tadi yang mengatakan jika dialah legenda yang sudah tidak terbangun dalam berabad-abad tahun terakhir, maka kemungkinan terbesarnya sosok pemilik bayangan itu adalah Zunisa. Karena kita tahu sendiri nih bahwa Zunisa itu adalah gajah berukuran raksasa yang sudah hidup selama lebih dari 1000 tahun lamanya. Kekatan ini di masa lalu dia dihukum karena telah melakukan sebuah kejahatan dan kemudian tidak diizinkan melakukan apapun kecuali hanya berjalan selamanya. Namun, jika ada yang bisa memberikannya perintah untuk melakukan sesuatu yang lain, mungkin nih Zunisa itu akan melakukan hal itu lagi. Dan sampai saat ini, suara hati dari Zunisa itu hanya dapat dipahami oleh beberapa orang saja, yaitu Goldie Roger, Kozuki Oden, Monkey D. Luffy, dan juga Momonosuke. Namun hanya Momonosuke sajalah yang dapat memerintahkan Zunisa ini. Dan kita tahu saat itu dalam perjalanannya ke Pulau Zou. Di masa lalu nih, dikatakan jika Zunisa ini diberikan perintah penting oleh sang penguasa di abad kekosongan oleh Joy Boy, namun dia gagal menjalankan perintah dari Joy Boy itu yang pada akhirnya membuatnya diusir dari tanah kelahirannya sendiri. Nah, mulai dari situlah dia hanya bertindak dan mendengarkan perintah yang diberikan oleh orang-orang tertentu, serta nih untuk membawa dan juga melindungi suku Ming selama ratusan generasi. Ini akan semakin menarik lagi nih pada nantinya jika beneran nih Zunisa itu datang ke Wano Kuni, serta bagaimana kejadian nanti dan role-nya itu akan seperti apa ketika ia sampai di Onigashima itu. Nah, ini akan semakin menarik guys. So, jadi itulah tadi breakdown kita mengenai seorang munculnya sebuah benda besar yang sangat misterius dan berabad-abad tahun lalu telah menghilang. Dan kemungkinan terbesar tebakannya itu adalah Zunisa. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.